Oke, jadi di sini gue mau bikin video singkat aja. Gue mau ngasih tahu ke kalian salah satu aksesoris yang menurut gue tuh wajib banget buat ada di setup kerja kalian, terutama kalau kalian itu adalah seorang profesional. Jadi ini namanya PX HDS 1500 dan basically ini adalah USB hub atau docking station 15 in 1 yang gue rasa buat sebagian besar dari kalian yang beli ini harusnya udah nggak bakal kekurangan port lagi. Gue pribadi juga sebenarnya udah pakai barang-barang PX itu sejak lama. Sampai sekarang gue masih pakai yang USB hub kecilnya mereka buat gue bawa-bawa. Terutama kalau gue lagi bawa MacBook gue buat kerja di luar gitu kan. Terus waktu gue punya ROG Ally dan coba bikin setup ROG Ally, gue sempat pakai USB hub mereka yang 10 in 1 juga. Dan jujur aja, awalnya gue pikir kalau si PX ini tuh cuma another brand Cina yang bikin hub-huban ya, USB hub dan ya udah gitu USB hub biasa yang nggak lama pakai rusak gitu. Tapi ternyata gue salah cuy. Well, yang pertama ternyata PX ini bukan brand Cina tapi brand Taiwan dan keberadaannya juga udah cukup lama walaupun mereka itu diketahuinya itu bukan sebagai produsen USB hub tapi lebih ke produsen antena TV gitu kan. Terus yang kedua, so far sih ya, kalau dalam pengalaman gua, semua USB hub PX yang gua punya itu secara durability udah bisa nyaingin USB hub Orico gua. Dan kalian harusnya tahu kalau Orico itu salah satu brand USB hub yang paling trusted gitu. Kayak misalnya yang UCH 160 ini gua udah pakai selama 2 tahun lebih dan masih awet sampai sekarang. Portnya juga nggak ada yang rusak sama sekali walaupun udah berkali-kali jatuh gitu kan. Pokoknya mantep lah. Tapi di video ini gue bukan mau bahas si yang UCH 160 itu, tapi gue mau bahas yang versi jumbonya ini, which is namanya PX HDS 1500. Jadi seperti yang gue bilang tadi, USB hub ini totalnya ada 15 port yang terdiri dari 5 port USB-A, 3 port USB-C yang mana satunya port power delivery, 2 port HDMI yang udah support 4K 60Hz, port DP juga ada port RJ45 buat kabelan, ada audio jack, sama ada port SD card dan micro SD card juga. 15 port cuy. Nah, untuk kasih kalian konteks, sebelum pakai si PX HDS 1500 ini tuh setup PC gue pakai 2 USB hub yang mana satunya 7 port dan yang satunya lagi 4 port. Totalnya 11 port. Masih kalah cuy sama ini barang. Tapi emang sih USB hub yang biasa gue pakai di PC gue itu selama ini ya cuma buat USB device yang mana portnya itu cuma Type A aja. Sedangkan yang PX HDS 1500 ini tuh portnya lebih ke campur-campur gitu kan. Jadi di sini gue ada 2 skenario yang menurut gue itu bisa cocok banget kalau misalnya kalian mau pakai si PX HDS 1500 ini. Skenario pertama adalah buat kalian yang punya setup PC tapi perlu port-port lain kayak misalnya port Type C atau SD card reader. Kalian bisa pakai PX HDS 1500 ini buat ngelengkapin port-port itu. Karena kan biasanya kalau PC tuh dari motherboardnya udah ada port USB-A, ada port LAN, ada HDMI atau DP dari VGA-nya juga gitu kan. Jadi ibaratnya kalian bisa pakai si PX HDS 1500 ini tuh buat ngelengkapin yang belum ada gitu di PC kalian. Dan pastinya bisa sekalian buat nambah-nambahin port USB device gitu. Karena dia secara bawaan ada 5 port USB-A, terus ada 3 port USB-C. Dan si HDS 1500 ini juga dibikin sedemikian rupa supaya dia itu bisa di cable management. Jadi bisa aja kalian, let's say, bagian depannya ini buat naro-naro dongle gitu ya, cuma colokin dongle aja, dan buat USB device yang perlu kabel itu ditaruh di belakang, jadi bisa dengan gampang kalian routing gitu kabel-kabelnya. Cuman kalau untuk skenario pertama ini itu ada minusnya, karena yang pertama kabel bawaan dia itu USB-C to USB-C dan kabelnya tuh pendek banget. Jadi kalau misalnya PC kalian itu motherboardnya belum ada port Type-C, ya kalian perlu converter buat nyolokin si kabel bawaannya ini. Dan pastinya karena kabelnya pendek banget, jadi susah buat di cable managementnya gitu kan. Apalagi kalau PC kalian ditaruh di bawah. Mungkin salah satu solusi yang bisa ngatasin masalah kabel ini tuh bisa dengan kalian pasangin OTG gitu. Jadi bisa dicolok ke motherboard kalian walaupun dia portnya cuma Type-C, jadi di OTG-in biar jadi Type A gitu kan. Atau ya bisa juga kalian beli kabel yang A to C tapi yang panjang gitu buat si konekin PX HDS 1500-nya ke PC kalian. Tapi ternyata itu pun bukan solusi yang viable gitu, karena gue udah coba ya pribadi mau pakai OTG ataupun mau pakai kabel third party yang Type A to Type C yang bukan kabel bawaannya ini, dan ternyata speednya itu ketahan cuy, nggak maksimal gitu speednya. Tapi walaupun speed transfer datanya agak ketahan dan agak lemot, tetap stabil banget sih.
Jadi kalau misalnya di skenario pertama ini, gue bisa bilang ya, kalau misalnya kalian cuma pengen buat colok-colokin dongle aja, terus occasional transfer data juga, itu masih oke-oke aja, masih fine banget dipakai. Tapi kalau misalnya kalian udah mau pakai buat skenario yang transfer data yang gede banget, dan kalian butuh dengan waktu yang cepat gitu, ini agak kurang sih. Nah, karena itu jadinya untuk skenario kedua ini lebih sempurna buat pemakaian si PX HD 1500 ini. Dan skenarionya itu adalah kalian pakai si PX HD 1500 ini buat setup laptop kalian. Mau laptop itu laptop Windows ataupun Mac ya, ataupun MacBook, itu sempurna banget sih kalau misalnya di pairing sama si HD 1500 ini. Jadi kalau misalnya laptop kalian itu mau portnya banyak kayak Lenovo Legion gua gitu kan, atau misalnya laptop kalian miskin port kayak MacBook gua yang sekarang ini, selama ada port Type-C-nya dan support at least Thunderbolt buat kabel ini ya, karena ini kabelnya udah Thunderbolt atau USB 4.0, tinggal dicolok aja dan udah mantep banget. Dan karena pakai laptop, jadinya nggak masalah pakai si kabel bawaan PX-nya. Soalnya ya USB hub-nya tinggal ditaruh dekat laptopnya aja. Literally tinggal colok satu docking station ini ke laptop lu dan lu udah bisa bikin full desktop yang device-nya banyak cuy. Mau colok dongle banyak, aman banget. Mau pakai kabelan, aman banget. Mau extend ke monitor, aman banget. Mau baca SD card, aman banget. Dan gak cuma itu aja, seperti yang udah gue bilang tadi, kalau misalnya laptop kalian itu udah support Thunderbolt 4 atau USB 4.0 dan pakai kabel bawaannya ini, speed transfer datanya mantep banget cuy, kenceng banget. Jadi kesimpulannya PX HD 1500 ini docking station yang skenario penggunaan sempurnanya adalah kalau kalian mau bikin setup laptop. Kalau buat setup PC sih gua rasa masih ada yang lebih cocok ya di luar sana. Dan mungkin nggak cuma buat setup laptop aja ya, tapi kalau misalnya kalian mau pakai ini buat Mac Mini atau Mac Studio atau buat mini PC yang udah ada port Thunderbolt atau USB 4.0-nya, itu udah cocok banget sih pakai ini. Apalagi kalau misalnya buat Mac gitu ya, karena memang dia juga secara warna silver metallic gitu dan build quality-nya juga udah full metal, jadi pastinya secara estetika juga masuk-masuk aja gitu ke setup Mac. Dan buat kalian yang mau beli PX HD 1500 ini harganya ada di 1,5 jutaan, yang bikin gue bilang di awal video kalau barang ini emang cocoknya ya buat kalian yang profesional. Tapi ini kenapa kakinya bisa diputer-puter ya? Fungsinya buat apa kira-kira? Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si docking station PX HD 1500 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.